Bab 4. Mengagumi. Ketegaran berawal dari kesabaran, kesabaran berawal dari penerimaan, dan penerimaan berawal dari ketulusan. Maka berusahalah untuk menerima sebuah keputusan dengan lapang dan petiklah kebahagiaan di akhir nanti. Sang penjaga hati. Alika sudah sampai di kampus. Ini hari pertama masuk kuliah. Setelah beberapa waktu yang lalu ia mengikuti ospek selama 5 hari. Alika memang jarang keluar dari rumah, keluar pun harus bersama keluarga. Ia masih canggung dan sedikit kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan luar. Kenapa belum keluar? Tanya Aiman lembut. Aiman melihat Alika hanya berdiam saja di kursi penumpang, padahal mereka sudah sampai sekitar 5 menit yang lalu. Aku minder kak, aku belum tahu di mana kelasku. Aku tahu fakultasnya saja, Fakultas Desain Interior dan Pembangunan, ungkapnya jujur. Aiman tersenyum menanggapi, baiklah, kalau kamu tidak keberatan, aku antarkan mencari kelasmu, tawarnya. Alika langsung berbinar, tentu saja tidak keberatan, makasih kak, sudah mau mengantarkanku, ucapnya. Alika langsung turun dan diikuti Aiman. Aiman tersenyum geleng kepala, bagaimana tidak? Keluar dari rumah tadi dan selama berada di dalam mobil, gadis itu bersikap dingin dan ketus. Namun, sekarang gadis itu tersenyum manis seperti kemarin. Benar-benar tidak bisa ditebak, gumam Aiman. Aiman bertanya pada beberapa mahasiswa yang berada di koridor fakultas tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk, Aiman segera mengajak Alika menuju lantai 3 di mana kelas Alika berada. Ini kelasnya, ucapnya. Kak, aku nervous, ungkapnya jujur. Alika, tunjukkan pada mamamu kalau kamu bisa. Kamu itu pintar dan gak boleh lemah. Kalau kamu memperlihatkan kelemahanmu, kamu bisa dibully oleh teman-teman barumu. Kamu gak mau kan itu terjadi? Ucap Aiman lembut menasihati dan memberi semangat Alika. Alika menggeleng cepat, aku gak mau dibully, aku juga mau nunjukin ke mama kalau aku bisa berinteraksi dengan dunia luar dan bisa jaga diri. Ucapnya mantap. Yups, itu baru gadis yang pintar dan tangguh, puji Aiman. Makasih kak, sama-sama. Aku tunggu di parkiran kampus ya, kalau butuh sesuatu tinggal telepon aku, pamitnya. Aku belum punya nomor kakak, hehehe, ya Allah, aku lupa, ucap Aiman nyengir sambil tepuk jidat. Setelah memberikan nomor ponselnya pada Alika, Aiman segera turun dan memutuskan untuk menunggu di parkiran mobil. Cukup membosankan bagi seseorang harus menunggu berjam-jam di dalam mobil, namun tidak untuk Aiman. Pemuda tampan itu menggunakan waktu menunggu untuk murojah supaya hafalannya selalu terjaga, dan setelah selesai murojah, ia sempatkan menelusuri media sosial, membaca beberapa artikel dan mendengarkan pengajian dari ustadz kesayangannya di YouTube. Ia tetap bersabar karena ini sudah menjadi tugasnya. Ia harus konsisten dan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Hampir 3 jam Aiman menunggu Alika. Tanpa sepengetahuannya, gadis itu sudah berada di samping mobil. Kakak sedang apa? Tanya Alika tiba-tiba, hingga membuat Aiman terkejut. Non, maaf, aku tidak menyadari kedatangan non Alika. Please, berhenti panggil aku non, panggil aku Alika aja seperti tadi. Kenapa harus panggil non lagi sih? Ucapnya kesal sambil cemberut. Maaf, refleks aja panggilnya, ucap Aiman tersenyum canggung. Makanya nyantai kak, biar terbiasa panggilannya, harus nyantai. Anggap aku adik kakak seperti yang bunda bilang, pasti gak sulit, ucapnya serius. Aiman mengangguk sambil tersenyum. Dia berusaha menundukkan pandangan bila melihat Alika seperti itu. Ada debaran yang tak bisa ia artikan apa itu. Yang ia tahu selama beberapa hari dekat dengan gadis cantik di hadapannya membuat hatinya berdesir, jantungnya berdebar. Namun, ia sangat sadar siapa dirinya. Kak Aiman belum jawab. Tadi kakak baca apa? Aku tadi hanya murojah non. Sudah aku bilang jangan panggil aku non, ucapnya cemberut. Iya maaf, lirihnya. Berarti kakak seorang penghafal Al-Quran dong. Aiman tersenyum dan mengangguk samar.
"Wow, amazing, kakak hebat," ucapnya menggebu. "Tidak hebat, Alika, aku hanya berusaha menjadi baik, itu saja," ujarnya sambil tersenyum manis. Senyuman yang mampu menggetarkan hati gadis cantik itu. Beberapa hari bersama Aiman, ia merasa nyaman. Tanpa ia sadari, ia sangat mengagumi sosok pemuda tampan yang menjadi sopirnya itu. Bukan saja mengagumi, namun benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. "Oh iya kak, aku sudah punya teman loh." "Benarkah?" "Iya kak, namanya Naima dan Nafisah. Cantik dan solehah anaknya." "Alhamdulillah, semoga pertemanan kalian membawa keberkahan dan kebaikan," ucapnya. "Amin, semoga kak." "Di kelasku hanya ada 3 cewek yang berhijab, yang lain tidak. Ketika yang berhijab mengajakku berteman, mengapa tidak? Dalam berteman tidak boleh membedakan yang berhijab yang tidak, Alika. Yang belum berhijab bukan berarti mereka buruk, jadi jangan pernah menilai orang dari penampilan saja, tapi hati, ketulusan, dan kebaikannya. Mungkin mereka memiliki alasan tersendiri dan kita harus menghargainya," ucap Aiman menasihati. Alika mendengarkan penjelasan Aiman dengan memandang wajah tampan itu serius tanpa berkedip, membuat Aiman salah tingkah. Degup jantung pemuda itu kembali berdebar tak menentu. Alika semakin mengaguminya, kepribadian dan semua tentang Aiman ia suka. Entah sejak pertama bertemu Aiman serasa ada magnet yang membuatnya ingin semakin dekat. "Baiklah, kita pulang sekarang," ucap Aiman memecahkan kecanggungan. "Jangan kak," tolak Alika yang membuat Aiman mengerutkan dahi. Sejujurnya Aiman ingin segera pulang. Ia takut matanya akan semakin tercemar bila terlihat interaksi terus-menerus dengan Alika. Ia tidak sanggup menjaga pandangan. "Maaf Alika, aku sudah berjanji pada Bunda untuk langsung membawamu pulang. Aku tidak mau menghancurkan kepercayaan Bunda padaku," ucapnya sambil fokus menyetir. Ia berusaha menjaga mata, sejak tadi ia tak henti mengucapkan istighfar. Alika kembali cemberut dan kesal pada Aiman. Gadis itu tidak lagi ceria, ia langsung memalingkan muka melihat ke arah luar. "Aku sudah capek dengan semua peraturan yang dibuat Mama, Kak. Aku hanya ingin bermain di luar sebentar saja. Apa keinginanku itu salah?" tanyanya dengan lirih. Air mata sudah menetes membasahi pipi mulusnya. Ia berusaha menyembunyikan dari Aiman, namun Aiman tahu kalau gadis itu menangis. Keinginanmu itu tidak salah, tapi sebaiknya kamu minta izin dulu pada Bunda. Kalau diizinkan aku akan mengantarkanmu kemanapun kamu mau," ucap Aiman. Sejujurnya ia tidak tega melihat Alika sedih dan berlinang air mata. "Tolong sekali ini saja kak," bujuknya, membuat Aiman serba salah.